Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursifa Faujiah. Saya mahasiswi STIT Sirojul Falah Bogor, program studi pendidikan agama Islam semester 2 A1. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai aspek sejarah dan kebudayaan Islam periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Di kalangan ahli sejarah terdapat banyak perbedaan pendapat tentang kapan dimulainya sejarah Islam. Ada yang berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai pada saat lahirnya negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, atau tepatnya pada saat Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Nah, perbedaan pendapat tersebut tercermin pada pembagian sejarah kebudayaan Islam, terutama dalam hal tahun permulaan sejarah Islam. Harun Nasution membagi perjalanan sejarah Islam secara umum ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Nah, periode klasik ini dimulai pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, yang digambarkan sebagai era umat Islam mencapai prestasi atau puncak kejayaannya. Sedangkan periode pertengahan dimulai sejak runtuhnya dinasti Abbasiyah, yaitu dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, periode pertengahan ini ditandai dengan ciri-ciri kekuasaan politik terpecah belah dan saling bermusuhan. Kemudian yang terakhir yaitu periode modern yang dimulai pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang, yang dikenal dengan era kebangkitan Islam. Nah, pada video kali ini saya hanya akan membahas mengenai periode klasik. Periode klasik merupakan masa keemasan dan kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama yaitu fase kemajuan Islam dan yang kedua yaitu fase disintegrasi. Fase kemajuan Islam terjadi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Nah, pada fase ini terjadilah ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan Islam. Salah satunya, daerah Islam meluas ke daerah bagian barat melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol, dan ke bagian timur melalui Persia sampai ke India. Sedangkan fase disintegrasi terjadi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi yang ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh bala tentara Hulagukan di tahun 1258 Masehi. Fase kemajuan Islam dimulai sejak masa Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan kepada masa Khulafaur Rasyidin, masa dinasti Umayyah, hingga masa pertengahan dinasti Abbasiyah. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai keempat masa tersebut. Pada masa Rasulullah SAW dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah terdapat 2 tahapan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan selama 3 tahun dan dakwah secara terang-terangan yang dilakukan selama 10 tahun. Jadi total Rasulullah SAW berdakwah di Mekah yaitu selama 13 tahun. Nah, pada periode Mekah, Rasulullah melakukan pembinaan dan pendidikan tauhid kepada masyarakat Mekah. Sedangkan pada periode Madinah, Rasulullah berdakwah selama 10 tahun dan melakukan pembinaan serta pendidikan sosial, politik, dan muamalah kepada masyarakat Islam di Madinah. Adapun strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah yaitu yang pertama mendirikan masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan dakwah. Yang kedua yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Yang ketiga yaitu membuat perjanjian dengan kaum Yahudi atau biasa yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dan yang keempat yaitu membangun ekonomi masyarakat dengan mendirikan pasar. Nah, jadi Rasulullah berdakwah selama 23 tahun yang terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Setelah Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi di usianya yang ke-63 tahun, terjadilah masa kekosongan pemerintahan.
karena Rasulullah tidak menunjuk siapa yang menjadi penggantinya. Hingga akhirnya masa pemerintahan Islam dilanjutkan dengan masa Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini merupakan para pemimpin atau penerus Rasulullah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, kondisi masyarakat Islam menjadi kebingungan dan masih tidak percaya bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Akhirnya ada yang kembali menyembah berhala, tidak mau membayar zakat, hingga bermunculan nabi palsu. Nah, oleh karena itu, kaum Muhajirin bersama dengan kaum Ansor melakukan musyawarah untuk memilih khalifah atau pemimpin selanjutnya di Saqifah Bani Sa'idah. Akhirnya Abu Bakar lah yang terpilih untuk menjadi khalifah. Kaum Muhajirin dan Ansor sepakat memilih Abu Bakar karena Abu Bakar merupakan sahabat terdekat Rasulullah. Abu Bakar pun selalu menemani Rasulullah ketika hijrah. Dan Abu Bakar pun pernah menggantikan Rasulullah sebagai imam sholat. Abu Bakar merupakan khalifah pertama yang memerintah selama 2 tahun, yaitu dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Adapun prestasi-prestasi yang diraih oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama memerintah, yaitu yang pertama memerangi kaum murtad atau orang-orang yang keluar dari agama Islam, atau biasa disebut dengan perang Riddah, yaitu perang melawan kaum murtad. Yang kedua yaitu memerangi kaum pembangkang, yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga yaitu memerangi nabi palsu. Banyak yang bermunculan sebagai nabi palsu, di antaranya ada Musailamah Al-Kadzab, Aswad Al-Ansi, Tulaihah Al-Asadi, dan Sajjah. Nah, perang melawan nabi palsu ini disebut dengan perang Yamamah. Kemudian yang keempat yaitu ada kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan dan penulisan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kelima yaitu melakukan ekspansi wilayah Islam ke Irak dan juga Syria. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar jatuh sakit, ia berpikir untuk menunjuk orang sebagai penggantinya ketika nanti beliau sudah wafat. Nah, akhirnya Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansor. Kemudian mereka sepakat dan akhirnya Abu Bakar memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Nah, Khalifah Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun, yaitu dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Adapun prestasi-prestasi yang diraihnya selama memerintah yaitu yang pertama melakukan ekspansi atau perluasan wilayah Islam secara besar-besaran. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini, perluasan wilayah Islam begitu luas, yaitu mencapai ke Suriah, Persia, Mesir, Damaskus, Afrika Utara, Armenia, hingga sebagian wilayah Eropa Timur. Nah, yang kedua juga prestasi yang diraih oleh Umar bin Khattab yaitu mengatur administrasi keuangan pemerintahan, yaitu dengan dibuatnya Baitul Mal yang bertugas mengurusi keuangan negara. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan kalender Hijriyah atau kalender Islam. Nah, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Kemudian, prestasi yang terakhir yaitu pembentukan Dewan Syuro atau Dewan Musyawarah yang nantinya digunakan untuk pemilihan khalifah selanjutnya setelah Umar bin Khattab. Nah, Dewan Syuro ini terdiri dari 6 anggota, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sepeninggalnya Umar bin Khattab, Dewan Syuro mulai bersidang untuk menentukan pengganti Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai ketua sidang. Nah, sidang ini berjalan selama 3 hari. Kemudian pada hari terakhir, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri dari pencalonan tersebut. Maka calon khalifah yang tersisa yaitu hanya 2, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya yang terpilih menjadi khalifah selanjutnya pengganti Umar yaitu Utsman bin Affan. Nah, pada saat di Baiat itu, Utsman berusia 70 tahun dan Utsman dipilih dibanding Ali karena pertimbangan usia. Adapun prestasi-prestasi yang diraih oleh Khalifah Utsman bin Affan selama memerintah, yaitu yang pertama, kodifikasi Al-Quran.
Nah, sebenarnya kodifikasi Al-Quran itu telah dimulai sejak masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian disempurnakan pada masa Utsman bin Affan, hingga akhirnya menjadi Mushaf Utsmani. Kemudian yang kedua, merenovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut. Dan yang keempat yaitu perluasan wilayah Islam. Pada masa Utsman bin Affan ini, perluasan wilayah Islam mencapai ke Khurasan, Armenia, Tunisia, dan Siprus. Yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, dilanjutkan kepada Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memerintah selama 6 tahun yang dimulai pada tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Selama pemerintahannya, Khalifah Ali ini menghadapi berbagai pergolakan. Pemberontakan terjadi karena para gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan dipecat oleh Ali. Tidak banyak yang dapat dilakukan Sayyidina Ali untuk perkembangan kebudayaan Islam pada saat itu. Dikarenakan pemerintahan Islam mengalami kekacauan, di mana antara pihak Ali dan Muawiyah saling menghendaki untuk menduduki jabatan khalifah setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, yang akhirnya diakhiri dengan peristiwa tahkim atau arbitrase. Nah, tapi tahkim ini tidak menyelesaikan masalah, sehingga timbullah faham-faham keagamaan seperti Khawarij, Syiah, dan yang lain-lainnya. Dan akhirnya Ali dibunuh oleh salah satu anggota Khawarij, yaitu yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Adapun prestasi yang diraih oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dan korupsi, kemudian membenahi keuangan negara di Baitul Mal, kemudian membangun kota Kufah, dan memajukan ilmu pengetahuan, terlebih dalam bidang ilmu nahu atau tata cara bahasa Arab. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Dinasti ini berkuasa kurang lebih selama 90 tahun. Dinasti ini merubah sistem pemerintahan yang awalnya demokrasi menjadi monarki atau kerajaan yang turun-temurun, dan memindahkan pusat pemerintahan yang awalnya berada di Madinah menjadi di Damaskus. Sebelum berdirinya dinasti Umayyah ini terjadi peristiwa Amul Jamaah atau Tahun Persatuan, di mana Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan Islam kepada Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi. Terdapat 14 khalifah yang memerintah pada dinasti Umayyah ini. Namun yang paling masyhur yaitu ada 5 khalifah. Yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Walid bin Abdul Malik, yang keempat Umar bin Abdul Aziz, dan yang kelima Hisham bin Abdul Malik. Nah, khalifah yang paling istimewa dan mengalami puncak kejayaan dinasti Umayyah yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa dinasti Umayyah, perkembangan dunia Islam banyak mencapai kemajuan. Di antaranya ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, yaitu Bani Umayyah berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke berbagai penjuru dunia seperti Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, dan sebagian kecil Asia, kemudian Persia, Afghanistan, Pakistan, Rumania, Uzbekistan, dan Kirgiz. Nah, kemajuan lainnya yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan administrasi ketatanegaraan. Nah, adapun penyebab runtuhnya dinasti Umayyah ini yaitu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan kaum Mawali yang pada saat itu merasa dinomorduakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Dan akhirnya dinasti Umayyah runtuh, kemudian digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Setelah dinasti Umayyah runtuh, kemudian digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Dinamakan Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini merupakan keturunan dari Abbas atau paman Nabi Muhammad SAW. Nah, dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi. Dinasti Abbasiyah ini berkuasa kurang lebih selama 500 tahun, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, terdapat 37 khalifah yang memerintah pada dinasti Abbasiyah ini, tetapi hanya 7 khalifah yang paling masyhur, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Wasik, dan Al-Mutawakkil. Dan yang mengalami puncak kejayaan dinasti Abbasiyah ini yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, dunia Islam mengalami kemajuan yang signifikan pada beberapa bidang, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kemudian didirikan pula pusat pengembangan ilmu pengetahuan
dan perpustakaan Baitul Hikmah, serta terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan. Adapun faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah ini yaitu yang pertama, lemahnya khalifah yang memerintah, yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil, yang ketiga, kemerosotan perekonomian, dan yang keempat yaitu munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Setelah tadi kita membahas tentang fase kemajuan Islam, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu fase disintegrasi. Fase disintegrasi dimulai pada tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Fase ini ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam. Nah, dalam bidang politik sebenarnya mulai terjadi pada akhir zaman dinasti Umayyah dan akhirnya memuncak pada zaman dinasti Abbasiyah. Akhirnya Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagukan pada tahun 1258 Masehi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai aspek sejarah dan kebudayaan Islam periode klasik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, karena kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan datang dari diri pribadi dan setan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.